Sebetulnya pneumonia itu adalah suatu peradangan di jaringan paru ya, di jaringan paru yang sifatnya akut. Ya, sifatnya akut itu gejalanya dirasakan segera gitu ya, sifatnya akut. Ya, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba gitu ya akut itu. Nah, penyebabnya banyak. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita bicara masih seputar COVID-19. Ya, kita sudah setahun lebih ya bergulat dengan penyakit ini. Pandemi ini yang luar biasa, naik turun seperti roller coaster di masyarakat maupun kita ini yang di rumah sakit. Dan saat ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, ahlinya di dalam menangani dan terjun langsung bagi pasien-pasien COVID-19. Beliau adalah spesialis paru yang hobinya, tadi kita ngobrol-ngobrol, traveling, hobinya staycation yang terhambat ini gara-gara pandemi. Gara-gara kita harus melakukan prokes. Jadi nggak bisa, dan gara-gara dia mengabdikan dirinya juga stay di rumah sakit untuk melakukan tugas kemanusiaan ini. Inilah dia, Dr. Mirza Purwitasari. Halo dokter. Halo Dokter Grace. Sehat dok? Alhamdulillah. Sampai hari ini masih sehat walafiat. Sip, masih semangat ya dokter? Semangat. Iya, masih semangat untuk perang menghadapi COVID-19 ya dok ya? Iya, betul. Oh, sempat kemarin kita lelah-lelahnya ya dok? Iya, naik turun ya. Ya, waktu itu kan tinggi banget, sampai oksigen juga susah, obat susah. Sekarang kan udah turun. Udah mulai turun ya. Semoga tidak ada lonjakan lagi ya. Ya, lonjakan lagi ya, wave lagi ya. Oke. Dok, saat ini kita mau ngomongin tentang pneumonia, dok. Ya. Di era COVID-19 ini. Iya kan? Angka lonjakan kasus COVID-19 kan banyak. Tadi kita ngomong walaupun sekarang turun ya. Juga, tapi kan tetap ya dok ya, yang ICU kan tetap masih ada. Sempat turun pun ICU-nya masih ada ya. Berarti kan tingkat peradangannya berat. Nah, salah satu gejalanya itu adalah pneumonia. Ya, betul. Sebenarnya dok, pneumonia itu artinya apa sih dok? Ya, sebetulnya pneumonia itu adalah suatu peradangan di jaringan paru ya, di jaringan paru yang sifatnya akut. Ya, sifatnya akut itu gejalanya dirasakan segera gitu ya, sifatnya akut. Ya, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba gitu ya akut itu. Nah, penyebabnya banyak pneumonia ini. Penyebabnya bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan oleh jamur. Nah, pneumonia ini bukan hal baru sebetulnya, kan memang penyakit lama, cuman karena pandemi COVID ini, pneumonia ini jadi banyak dikenal oleh masyarakat ya gitu. Jadi bisa penyebabnya tidak hanya virus tapi bakteri dan jamur. Nah, dok, bagaimana sih pneumonia pada COVID-19 ini yang penyebabnya adalah virus ya, SARS-CoV-2 ini? Apakah ada yang spesifik membedakan dengan pneumonia yang lain atau bagaimana dok? Ya, kalau misalnya pneumonia sendiri gambarannya sih mirip ya, baik dari penyebabnya bakteri, jamur, ataupun virus ini sendiri, virus COVID ini. Jadi gejalanya mirip. Gejala yang utama sih sebetulnya demam ya, karena ada peradangan kan, jadi menyebabkan demam. Tentunya menyebabkan sesak nafas, demam, sesak nafas, dan batuk ya. Batuk-batuk biasanya batuk kering atau ada dahaknya sedikit. Pneumonia itu justru batuknya kering, tapi bisa juga berdahak ya. Gitu. Nah, itu gejala utama pneumonia gitu. Nah, apabila pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19 pasti diikuti gejala yang lain. Gitu. Misalnya, jadi pneumonia sendirian ya, Dok ya, tidak hanya radang paru aja ya, Dok ya. Gitu. Gejala lainnya, Dok? Gejala lainnya pada pneumonia yang disebabkan oleh COVID biasanya diikuti oleh nyeri kepala. Nyeri kepala, nyeri otot,
nyari menelan, sakit menelan Nyeri gitu ya, kepala, otot, sakit ketelan. menelan, Iya. lemas gitu, diare gitu ya. Biasanya diikuti Ada hal-hal diare. yang lain, walaupun tidak semua seperti itu gitu ya. Cuman tidak murni demam saja atau demam tadi sesak sama batuk. Biasanya kalau disebabkan oleh COVID-19 diikuti gejala-gejala lain di luar paru gitu ya, yang tadi saya sebutkan gitu. Dan mungkin kalau dari gambaran ronsen ya mungkin memang COVID-19 ini menyerupai berbagai penyakit sih kalau dari ronsen ya. Bisa menyerupai bakteri juga, bisa menyerupai TB kalau dari gambaran ronsen. Jadi Cuman nggak spesifik dok kalau kita lihat ronsennya. tidak terlalu spesifik, cuman ada sebagian besar menggambarkan bercak di parunya bilateral gitu ya, kiri kanan tuh ada gitu. Biasanya kalau penyebabnya COVID. Jadi ada di kiri karakternya, nggak bisa ya, nggak hanya walaupun kiri atau kanan saja. ya, walaupun tidak semuanya seperti itu ya, itu kan pada umumnya. Tapi ada juga yang hanya bercak sedikit, kan tergantung dari derajatnya, derajat luasnya si infeksi itu, keparahan itu. Iya dong. Nah itu tadi ya gejalanya kita udah tahu, pengertian pneumonia itu apa, adalah suatu peradangan yang tiba-tiba, segera, atau sudah tadi gejalanya ya demam, batuk, sesak nafas, dan ada gejala lain ya di luar paru-paru tadi ya dok ya. Tadi ada batuknya juga sedikit, dahaknya kering. Nah, apakah gejala-gejala itu dan si pneumonia ini bisa dicegah dok? Terutama mungkin ini ketakutan dok pada kan sekarang sebenarnya masih ada dok yang sakit, mungkin yang dirawat di rumah sakitnya sedikit, yang memenuhi kriteria rawatnya sedikit. Tapi kan ini jadi kekhawatiran bagi mereka yang ternyata nih memang punya gejala yang ringan, harus isoman di rumah, atau mungkin cuma hanya sekedar tahu karena screening tiba-tiba, oh ternyata saya ada pneumonia, ternyata bukan dok, maksudnya PCR-nya positif kan, karena mau screening aja. Iya, screening. Tadi ketahuan saya positif, tadi gimana kalau saya sesak, gimana kalau ada demam, aduh saya pneumonia enggak nih kan kayaknya yang ngeri dari COVID kan sesaknya itu dok, makanya jadinya nanti wah saya harus stok oksigen atau gimana. Nah, apakah bisa dicegah dok pneumonia pada COVID-19 ini kalau misal ternyata dia harus isolasi mandiri di rumah gitu ya, pada pasien-pasien yang ringan atau pada pasien-pasien OTG. Iya, betul dok. Sebetulnya bisa kita cegah dengan misalnya kita kan isolasi mandiri di rumah, tapi tetap diawasi oleh petugas medis gitu. Jadi dalam pengawasan, jadi isolasinya tetap dalam pengawasan petugas medis. Bisa misalnya melalui telemedicine kan, di Immanuel juga ada ya, telemedicine atau via telepon. Jadi setiap hari gejalanya akan terpantau, ya akan terpantau baik misalnya terapinya, gejalanya. Nah selain terpantau juga akan dievaluasi kan, awal mula sakit sampai selesai sakit, gimana gambaran ronsennya gitu, gimana gambaran gejalanya, apakah bertambah ringan atau tidak, sehingga pneumonia ini akan bisa dicegah. Jadi diketahui secara dini apabila kita dalam pengawasan dari petugas medis, baik yang punya gejala ringan maupun para OTG ini. Jadi kan bisa dievaluasi gitu ya. Jadi apabila mereka ada gejala berat segera diketahui gitu. Jadi penanganan sehingga kalau pun ada dari awal waktu saat ringan, jadi lebih awal dideteksinya ya dok ya. Jadi satu itu mungkin ya kompleks gitu. Yang apakah ada tips-tipsnya dok? Misalnya kan banyak tuh beredar di WAG, harus minum air hangat, harus berjemur, harus apa? Apakah itu ada sumbangsihnya atau pengaruhnya terhadap timbulnya pneumonia gitu? Nah ya, selain yang tadi juga menerapkan pola hidup sehat tentunya ya, menerapkan pola hidup sehat gitu. Jadi tetap kita menjaga prokes walaupun kita di rumah kan, gitu, menjaga prokes, tetap memakai masker gitu, memakai masker, terus pola hidup sehat tuh tidur yang cukup, makan yang bergizi gitu, termasuk itu ya, karena itu kan menurunkan imun. Kalau imun turun kan gampang masuk bakteri yang lain atau memperberat derajat dari si COVID-nya gitu ya. Berjemur tentu saja, olahraga yang sesuai dengan
kemampuan gitu ya. Pokoknya tetap menjaga pola hidup yang sehat. Terus sekitar rumah ventilasi juga diperhatikan gitu agar tetap baik gitu ya untuk jadi buka jendela ya dok ya, iya, jangan ditutup semua supaya virusnya nggak di situ-situ aja kan, jadi virusnya ya, flow ya, tereliminasi gitu kan ya keluar. Nah itu mungkin yang kedua selain yang tadi yang diawasi, yang kedua pola hidup sehat, jaga prokes, lalu tidak lupa juga untuk mencegah pneumonia itu ya vaksin COVID-19 ya, karena vaksin COVID-19 ini kan sudah kita ketahui ya, memang tidak bisa sama sekali tidak kena gitu, tapi setidaknya kalaupun kena akan ringan gitu, karena pengalaman di lapangan setelah saya lihat ya hasil ronsennya yang sudah dilakukan vaksin itu gambaran pneumonia sangat ringan dibandingkan dengan pasien-pasien yang belum pernah divaksin, gambaran pneumonia sangat luas gitu sih. Jadi, untuk memperingan. Penting nih vaksinasi COVID-19. Ya, salah satu untuk mencegah pneumonia. Iya. Oke, sip dokter, thank you. Nah, pertanyaan terakhir ini dok, bagaimana pengaruh vaksin? Kan ada tuh pengaruh vaksinasi pneumonia. Tadi kan dokter udah bicarakan vaksinasi COVID-19. Itu mencegah pneumonia yang berat itu tadi dok. Nah kalau vaksin pneumonia sendiri dok, terhadap COVID-19? Vaksin pneumonia sendiri terhadap baik terhadap pneumonia karena COVID-19 atau terhadap pneumonia yang lain juga ada gitu ya. Jadi sekarang ini ada vaksin pneumonia itu banyak jenisnya. Ada yang untuk pneumokokal gitu ya, jenis bakteri tertentu lah ya. Dan ada juga vaksin influenza yang hidup maupun yang inactivated gitu ya. Nah, vaksin-vaksin ini bisa digunakan oleh pasien-pasien dengan usia anak-anak ada, bisa dewasa juga ada. Dan itu untuk yang punya faktor komorbid, misalnya apabila kita punya komorbid seperti misalnya penyakit paru kronik, misalnya kayak PPOK, asma. Nah, itu disarankan juga untuk vaksin pneumonia agar bila terjadi infeksi tidak terlalu berat. Dan juga ada penelitian bahwa dilakukannya vaksin pneumonia atau vaksin influenza ini akan memperingan gejala pneumonia apabila suatu saat kena pneumonia. Jadi pneumonia yang diakibatkan COVID-19 termasuk juga gitu. Jadi saling sinergis ya dok ya, perlindungannya apalagi terutama mungkin tadi yang usianya rentan dan punya komorbid tadi disarankan ya dok ya. Oke dokter, kalau misalnya mungkin nih ada pemirsa di rumah Sobat Immanuel yang pengen tahu lebih jauh dan konsultasi mungkin tentang kesehatan parunya, bukan hanya tentang pneumonia itu gimana nih dokter? Mungkin kan bisa telemedicine dengan dokter, atau mungkin kalau yang bukan COVID ya dok, kan bisa mungkin polinya dokter kapan aja dok? Poli saya di Immanuel, bisa datang kapan aja, setiap hari. Ada setiap hari? Berarti Senin sampai Sabtu. Tapi jamnya Senin sampai Jumat itu jam 12 sampai jam 2 siang. Senin sampai Jumat jam 12 sampai jam 2 siang. Sedangkan hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Dari jam 9 sampai jam 12 itu hari Sabtu. Kalau telemedicine di jam sesuai dengan jam praktek ya. Senin sampai Jumat tadi jam 12 sampai jam 2 dan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Dokter ada closing statement nih untuk Sobat Immanuel? Closing statement-nya dalam pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menjaga pola hidup kita yang sehat dan menjaga prokes agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 gitu aja sih. Dan jangan lupa vaksinasi tadi. Oh iya betul. Itu jangan lupa. Thank you banget nih Dokter Riza tentang pengetahuannya pneumonia nih. Pasti membawa pengetahuan yang baru yang terupdate di Immanuel Podcast. Thank you dok. Sama.